Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah tempat saya mengajar di SDN Baru 01 Pagi. Hari ini adalah wawancara dalam rangka penugasan modul 3.1 pada LMS. Selamat siang Bapak. Ya, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah. Mau didekati ya, alhamdulillah. Bapak, saya izin mau ada beberapa pertanyaan nih terkait dengan cara Bapak dalam menghadapi masalah dilema etika, yaitu kebenaran versus dengan kebenaran, Pak, gitu kan? Jadi mungkin satu sisi ini ada yang benar, satu sisi ini benar. Nah, nanti mungkin pertanyaannya sekitar permasalahan dilema etika itu, Pak. Baik, ya, monggo dipersilakan. Yang pertama, Pak, selama ini, Pak, bagaimana Bapak dapat bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau mungkin yang selain dilema etika seperti bujukan moral, Pak? Baik. Yang terjadi selama ini tentu saja selama saya amati dilema etika yang terjadi karena suatu permasalahan yang terjadi sama-sama benar. Namun untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari kasus dan pilihan yang muncul tentu saja. Oh, siapa? Kemudian, Pak, yang selama ini nih, Pak, bagaimana Bapak dalam menjalankan atau mengambil sebuah keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu loh, Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebaikan buat sekolah itu sendiri, Pak, kira-kira, Pak? Oke, baik, karena di sekolah ini kan kita satu tim ya. Betul, jadi Pak. selama ini saya tentu saja selalu berkonsultasi dan atau meminta masukan dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Oke, siapa? Nah, yang ketiga nih, Pak, langkah apa nih, Pak, atau mungkin prosedur seperti apa yang biasa Bapak terapkan di sekolah ini, Pak? Baik ya, jadi pertama tentu saja saya selalu mempelajari hal tersebut atau kasus tersebut yang muncul di sekolah. Nah, kemudian setelah itu saya mengumpulkan rekan-rekan guru untuk membahas hal tersebut dalam suatu rapat ataupun konsultasi dengan mereka. Setelah itu baru saya bisa untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Oke, baik. Jadi berarti ada suatu cara ya, Pak. Yang pertama itu konsultasi, mungkin berpikir sejenak dulu ya, Pak. Kemudian mengumpulkan rekan-rekan guru untuk berdiskusi gitu ya, Pak ya. Iya, kurang lebihnya seperti kemudian baru bisa mengambil keputusan setelah semua itu terlaksana gitu ya, Pak ya. Iya, tentu saja. Nah, lalu nih, Pak, hal apa saja, Pak, yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah, Pak? Dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika tersebut, tentu saja yang pertama perlu adanya konsultasi dengan rekan-rekan guru. Kemudian yang kedua juga tentu tidak perlu terburu-buru ya dalam mengambil keputusan tersebut. Dan ketiga, jika diperlukan tentu saya juga akan berkonsultasi ya dengan orang tua murid maupun juga dengan rekan kepala sekolah ataupun pengawas sekolah. Oke, Pak. Lalu untuk selanjutnya, Pak, hal apa saja nih yang menjadi tantangan buat Bapak nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Ya, tentu saja ada beberapa tantangan yang kami alami. Yang pertama, terjadinya komunikasi yang kurang efektif ya dari orang tua, karena orang tua mungkin kurang memahami ada informasi yang utuh. Kemudian yang kedua juga terjadi tekanan waktu dengan harapan yang sesuai target. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan sekolah. Oke, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Dan selanjutnya nih, Pak, apakah Bapak ini mempunyai sebuah jadwal atau tata krama, Pak,
untuk sebuah penyelesaian dilema etika di sekolah ini Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin ada satu schedule dalam bentuk jadwal Pak? Baik, jadi berkaitan dengan hal tersebut tentu saja kami tidak mempunyai jadwal khusus dalam menangani hal tersebut. Itu berkaitan dengan dilema etika. Tapi kami hanya perlu adanya saling komunikasi yang baik ya antara sesama yang memiliki kepentingan tersebut. Jadi tidak ada jadwal secara khusus ya Pak? Tidak ada. Jadi hanya untuk sebatas saling berdiskusi ya Pak, berkolaborasi ya Pak? Iya betul. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini menjadi jalan mudah atau mungkin mempermudah dalam pengambilan keputusan oleh Bapak kira-kira Pak? Oke, baik. Jadi biasanya kami berdiskusi dan berkonsultasi dengan berbagai pihak, tentu saja dengan wakil kepala sekolah, kemudian juga dengan rekan-rekan guru, dan tentu saja jika memang diperlukan juga tentu saja harus berdiskusi dengan orang tua murid juga. Gitu. Terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi mengenai cara Bapak mengelola permasalahan dilema etika di sekolah, pembelajaran apa sih Pak yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak terkait dengan pengambilan keputusan untuk permasalahan dilema etika Pak? Oke, baik. Jadi yang kami petik dari hal tersebut adalah bahwa pentingnya mempertimbangkan nilai kebajikan yang berfokus kepada peserta didik dengan menciptakan lingkungan yang nyaman dan positif bagi mereka. Kira-kira itu Mas. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dalam penugasan saya di CGP 10 pada LMS modul 3.1. Demikian Bapak Ibu PP dan Fasil, wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Baru 01 Pagi Bapak Anton Sicum dalam pemenuhan tugas pada modul 3.1 yaitu dilema etika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih ya Pak. Alhamdulillah. Tinggal diedit Pak. Nanti dicek lagi. Iya Pak. Kurang diulang lagi ya Pak. Iya Pak.